Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah membagikan renungan yang saya berikan setiap minggu kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang lain, supaya mereka semua juga diberkati. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu tema yang menarik, yaitu tentang kasih yang salah. Saudara, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Dan untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah, kita seharusnya hidup baginya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti apa hidup bagi Kristus itu? Atau tindakan, perkataan seperti apa yang disebut hidup bagi Kristus? Saudara, kita akan membahas menurut Paulus. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 16 ayat 14, Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Berarti tindakan kita, pekerjaan kita apapun itu, lakukanlah dengan kasih. Saudara, di dalam Kolose 4 ayat 6, Paulus juga berbicara tentang hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup bagi Kristus menurut Paulus adalah bekerja, berkata-kata dengan kasih. Lalu seperti apa karakter kasih yang dimaksud oleh Paulus ini? Saudara, akhir zaman ini ada beberapa orang percaya yang menerapkan kasih memakai standar kebenaran dirinya sendiri, atau orang percaya menerapkan kasih meniru cara-cara orang yang tidak percaya atau cara-cara keduniawian. Saudara, saya ingin memberikan satu contoh tentang satu kasih yang salah. Saudara, pada satu ketika ada seorang ibu dari Tiongkok yang berusia 63 tahun. Ibu ini ketika mendengar anaknya menderita penyakit yang serius dan sudah masuk dalam stadium keempat, dan putra ini mengalami penyakit ini seperti penyakit tulang yang sungguh kronis yang membuat tubuhnya kaku, sehingga anak dari ibu ini, putra dari ibu ini tidak bisa melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan uang. Melihat anak semata wayangnya yang sakit, yang tidak berdaya, bagaimana hati seorang ibu ingin membahagiakan, ingin membantu supaya putranya memiliki masa depan yang cerah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibu ini membanting tulang untuk membantu putranya untuk melakukan terapi agar putranya bisa sembuh. Tetapi sekeras apapun dia bekerja, dia tidak bisa membantu untuk kesembuhan putranya, bahkan penyakitnya makin parah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya ibu ini dalam keputusasaannya, dia teringat bahwa dia memiliki satu polis asuransi jiwa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya ibu ini berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mencairkan polis asuransi ini. Dan dengan polis asuransi yang cair, dia akan membantu anaknya dengan sekuat tenaga supaya bisa bertahan hidup. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, supaya polis asuransi atas namanya bisa cair dan uangnya bisa diwariskan ke putranya. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini bunuh diri. Dia melompat dari lantai 9 dari apartemen. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan ternyata setelah diselidiki, polis asuransi ibu ini sudah kadaluarsa 4 bulan sebelum dia melakukan bunuh diri. Tentu saja tidak bisa dicairkan, bukan? Bahkan meskipun polis asuransi ibu ini tidak kadaluarsa, itu pun tidak bisa dicairkan, karena berdasarkan perjanjian, polis asuransi tidak bisa cair jika nasabah ini bunuh diri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita melihat bagaimana sedihnya ibu ini karena hanya untuk mendapatkan uang sebesar 300.000 yuan, atau kalau saya kurskan rupiah kira-kira 600 juta rupiah, dia mengorbankan dirinya dengan bunuh diri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang menyedihkan terjadi. Sangat tragis. Uang tidak didapat, tetapi nyawa pun melayang. Seolah-olah ibu ini sangat mengasihi anaknya, tetapi dia melakukan kasih itu dengan cara yang salah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab pun memberikan beberapa contoh, saudara, tentang orang tua yang mengasihi anaknya, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Kita melihat bagaimana Ribkah begitu mengasihi Yakub, anaknya. Dan suatu hari, saudara, Ribkah mendengar bahwa Ishak suaminya akan memberkati Esau, anak yang dikasihi Ishak. Supaya berkat itu turun kepada Yakub, akhirnya Ribkah mencari cara supaya Yakub bisa diberkati Ishak. Dan mulailah dia mengajari Yakub untuk menipu ayahnya, supaya berkat itu jatuh kepada Yakub, anak yang dikasihinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, benar sekali, akhirnya berkat itu memang jatuh pada Yakub. Tetapi akibat kasih, perbuatan, tindakan yang salah dari Ribkah, yang terjadi adalah keluarga ini hancur. Yakub harus lari, Esau harus keluar dari tempatnya. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhirnya Ribkah sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah bertemu lagi dengan Yakub, anak yang dikasihinya. Hal ini terjadi karena timbul perpecahan dalam keluarga, diakibatkan karena perbuatan kasih yang salah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menguraikan ada beberapa karakteristik kasih yang harus dikenakan oleh orang percaya. Kita akan bahas karakteristik kasih ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Tetapi saya akan mengambil hanya 2 karakteristik saja sesuai dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Karakteristik kasih yang pertama yaitu bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 5a Paulus menuliskan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih itu tidak bertindak yang tidak bermoral. Kasih itu harus disertai kekudusan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ribkah dengan sengaja, saya katakan, telah melecehkan suaminya di hadapan anak-anaknya. Ribkah telah menipu dan mempermalukan kewibawaan suaminya. Saudara, dia ingin membantu anaknya supaya mendapat berkat, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal ini tidaklah boleh terjadi di dalam tindakan kasih. Mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang Robin Hood. Saudara, apa yang dilakukan oleh Robin Hood dan teman-temannya? Mereka merampok orang-orang kaya, mencuri dari orang-orang kaya harta yang begitu banyak, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Bagi orang miskin, Robin Hood sangat berjasa. Dia dipuji-puji, tetapi berdasarkan karakteristik kasih sebagai orang percaya, tindakan Robin Hood itu di luar kekudusan. Saudara, hati-hati. Jangan kita bertindak kasih sesuai dengan standar kita sendiri, tetapi tidak berkenan di hadapan Allah, mengakibatkan suatu kehancuran. Hal yang tidak berkenan di hadapan Allah akan menimbulkan murka Allah yang besar. Nah, karakteristik kasih yang kedua adalah kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 5a tadi mengatakan, dan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara,
Berdasarkan contoh di atas bahwa ibu yang dari Tiongkok ini berusaha melakukan segala tindakan kasih untuk putranya, tapi merugikan pihak lain. Dia merugikan pihak lain supaya bisa mencairkan polis asuransinya dengan cara-cara yang tidak terpuji. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah dua karakteristik kasih yang harus kita perhatikan supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah, supaya kita dapat hidup di dalam kasih yang benar, supaya kita dapat membalas kasih Allah dan hidup di dalam kasih yang benar dan menyenangkan hati Allah. Saya akan masuk di dalam satu kesimpulan, saudara. Sekali lagi saya akan mengutip bahwa untuk menunjukkan kasih-Nya, Tuhan Yesus rela mati bagi saudara dan saya. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepadanya? Kita harus hidup baginya. Bagaimana cara kita hidup baginya? Kita harus berbuah. Saudara, kita berbuah bagi Kristus. Salah satu buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya adalah kasih. Inilah perintah Tuhan, saudara. Kasih yang benar, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang kudus, kasih yang agung, yang menyenangkan hati Allah. Itu yang harus kita berikan kepada Allah. Bukan kasih yang salah, yang akan membuat Allah murka dan menghasilkan kehancuran bagi diri sendiri. Dan juga bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama mengejar kasih yang sempurna itu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus